Tapi ini ada pertanyaan, bagaimana jika kita diundang saudara hanya sebagai formalitas, padahal saudara tersebut jelas-jelas tidak suka dengan kita? Disclaimer, karena sesuatu hal pribadi. Apakah kita wajib menghadiri? Enggak. Jadi para ulama menyebutkan kalau memang kehadiran kita sebenarnya tidak diharapkan, cuma kan ada orang ya ndak enak gitu loh, ayo antum hadir, padahal tahu sebenarnya anak nggak diharapkan kehadirannya, karena kalau kita hadir mengganggu kesenangan mereka. Ada, ya antum nggak wajib hadir pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita tahu dia sekedar mujamalah. Mujamalah ini pura-pura sebenarnya jamaah. Kayak antum lewat depan rumahnya, ayo monggo mampir gitu kan. Padahal tidak kepingin kita mampir gitu. Antum terus, ya anda mau mampir gitu loh. Jangan antum. Karena antum tahu memang dia sekedar, ya mungkin dia sibuk, dia ini itu. Jadi maklumi lah. Seperti itu. Jadi dalam hidup ini kita harus pandai membaca situasi dan kondisi, membaca orang. Izin bertanya, ibu kita sudah meninggal dunia. Beliau mempunyai harta berupa perhiasan dari emas lebih dari 100 gram. Beliau mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tetapi 1 anak yang laki sudah meninggal dunia sebelum ibu. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Berarti anaknya tinggal 2. Ya, karena orang yang meninggal dunia sebelum ibu itu meninggal tidak terhitung ahli waris. Jadi ahli waris itu harus hidup ketika mayit meninggal dunia. Dia harus dalam kondisi hidup. Bagaimana cara pembagiannya? Apakah dikenakan zakat sebelum dibagi? Kalau memang belum dikeluarkan zakatnya sama ibu, ya wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau memang belum sampai waktu pengeluaran zakatnya dan tidak wajib zakat, nggak perlu dikeluarkan zakatnya. Ya tinggal dibagi 2. Kalau memang ahli warisnya cuma 2 anak laki. Tapi dipastikan mungkin ada orang lain. Tapi kalau nggak ada, dibagi 2 aja emas itu. Barakallahu fikum. Ingat, pembagian warisan itu kata Allah, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Pembagian warisan itu setelah wasiat ditunaikan, utang dilunasi. Seperti itu. Jadi jangan buru-buru membagi warisan sampai dipastikan utang dulu dilunasin baru wasiat. Selain undangan walimah, di masyarakat pada umumnya ada juga undangan resepsi. Resepsi apa ya? Resepsi itu bukan pernikahan, kondangan. Loh, apa bedanya walimah sama kondangan? Apa hukumnya mendatangi undangan resepsi tersebut, dan apa pula hukum memberi uang bubuhan, amplop? Nah, jadi kita udah bahas bahwasanya walimah itu tidak harus walimah pernikahan. Kalau undangannya ini berkaitan dengan pernikahan, maka itu namanya walimah nikah. Walaupun pelaksanaannya setelah akad nikah. Dan kita juga sampaikan setelah gini, walimah itu dianjurkan setelah dukhul. Jadi dukhul ini setelah kumpul suami istri ini. Jadi akad nikahnya umpamanya hari ini laksanakan akad nikah, pekan depan mau walimah, tahun depan mau walimah juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi waktunya memang tidak ditetapkan, tapi lebih baik setelah dukhul. Kalau belum dukhul, maksudnya belum dukhul ini kadang-kala kan pagi akad nikah, kemudian langsung walimah. Padahal suami istri belum kumpul, nggak apa-apa walimah seperti itu. Jadi kalau kondangan yang dimaksud adalah kondangan pernikahan, maka hadir. Tapi kalau kondangan sunatan juga hadirlah. Undangan makan, pokoknya undangan makan. Kalau bicara apa hukum uang yang diberikan,
Ini kembali kepada tradisi masyarakat. Ada yang akadnya itu seperti utang piutang, ditulis antum. Sumbangan wajib, nyumbang piro? 1 juta. Nanti harus dikembalikan. Kalau memang seperti itu ya sudah kembalikan. Antum nantinya. Tapi kalau enggak, ini cuma sundang, enggak usah dicatat. Kan gitu kadang-kadang. Enggak usah dicatat. Ada yang maksa nyatet, enggak. Ana mau lihat berapa amplopnya antum. Soalnya ana waktu antum anak nikah, ana nyumbang sekian. Jadi dia itu minta dibalik. Nah itu ada beberapa akad yang perlu diperhatikan. Tapi kalau niatnya nyumbang, nyumbang. Kalau niatnya hitungannya utang, nanti utang. Akhirnya seperti utang piutang yang harus ditunaikan ketika mereka punya hajat nantinya. Jadi ada baiknya tolong menolong dalam seperti ini, tapi jangan sampai menekan sebenarnya. Ya sudah, yang mau bantu fadhal, yang mau enggak fadhal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.